Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Tafsir Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Yang pada kesempatan ini kita akan membacakan ayat 92 dari surat Ali Imran. Yang sekarang ini adalah masuk kepada awal daripada juz yang keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sekali-kali tidaklah kamu akan mencapai kebaikan sebelum kamu mendermakan sebagian dari harta yang kamu sayangi, dan apa yang jua pun dari sesuatu yang kamu dermakan itu, sesungguhnya Allah mengetahui. Setelah panjang lebar dibicarakan perbedaan antara kufur dan kaum beriman, dan dibicarakan pula tentang orang yang kufur sesudah iman, dari hal orang yang tobat sungguh-sungguh dan memperbaiki, orang yang sama sekali tidak mau mengenal iman, bahkan sampai mati tetap dalam kufur, sekarang ditunjukkanlah bekas dan bukti iman yang sejati, yaitu sekali-kali tidaklah kamu akan mencapai kebaikan sebelum kamu mendermakan sebagian dari harta yang kamu sayangi. Pangkal ayat 92. Menyebut iman adalah mudah, tetapi mencapai hasil iman yang mulia adalah suatu ujian hati yang berat. Orang belum akan mencapai kebaikan atau bir, atau hidup yang baik atau jiwa yang baik kalau dia belum sanggup mendermakan barang yang paling dicintainya. Dalam surah Al-Baqarah dahulu ayat 176 telah diterangkan bahwa kebaikan atau bir bukanlah semata-mata buat menghadapkan muka ke timur ataupun ke barat. Tetapi antara syarat-syarat untuk menjadi orang baik adalah sudi mengeluarkan harta benda, padahal kita cinta kepadanya. Di dalam surah Al-Baqarah juga ayat 267, ayat 267 dipimpinkan lagi, jangan sampai memberikan derma apapun kepada orang lain, yang jika misalnya engkau sendiri yang menerimanya, engkau akan memicingkan mata, hanya karena terpaksa saja. Sekarang dijelaskanlah bahwa kebaikan tidak akan tercapai kalau belum sanggup mendermakan apa yang paling dicintai. Kalau martabat ini telah tercapai, baru boleh diakui bahwa dia seorang baik yang telah mencapai kebaikan. Kemudian datanglah sambungan ayat. Dan apa jua pun dari sesuatu yang kamu dermakan itu, sesungguhnya Allah mengetahui. Ujung ayat 92. Bernilai maupun tidak derma dan pengorbanan yang kamu keluarkan, barang yang sangat engkau cintaikah atau barang yang telah bosan engkau memakainya, barang mana mahalkah atau murah, ikhlaskah atau ria, mungkin orang lain tidak tahu apa maksudnya, tetapi Allah tetap mengetahuinya. Setelah ayat ini turun, bukan main besar pengaruhnya kepada sahabat-sahabat Nabi, dan selanjutnya menjadi pendidikan batin yang mendalam sekali di hati muslim yang hendak mempertinggi mutu imannya. Seorang sahabat Nabi dari kaum Ansar bernama Abu Talhah mempunyai kekayaan satu-satunya yang amat dibanggakannya, yaitu sebuah kebun bernama Bayruha, tidak berapa jauh dari Masjid Madinah. Nabi SAW kerap singgah ke kebun itu meminum airnya yang sejuk. Nama Abu Talhah amat terkenal karena kebunnya yang subur itu. Akan tetapi setelah ayat ini turun, menyelinaplah pengaruhnya ke dalam hati Abu Talhah. Dia terus menemui Nabi SAW dan berkata, "Aku ingin mengamalkan wahyu ilahi itu, ya Rasulullah. Kekayaan yang paling aku cinta sehingga tidak ada yang lain lagi adalah kebun yang di Bayruha. Terimalah dia sebagai sedekahku, ya Rasulullah, dan Rasulullah aku kuasakan menyerahkannya kepada siapa yang patut menerimanya." Dengan amat gembira Rasulullah
menerima sedekah itu dan menghargai tinggi iman Abu Talha. Lalu beliau menguasakan kepada Abu Talha membagikan harta yang amat dicintainya itu kepada keluarga yang dekat. Menurut riwayat hadis Muslim, harta itu telah diberikannya kepada Zaid bin Sabit dan Ubay bin Ka'ab. Demikian pula bekas anak angkat Nabi SAW yang terkenal, Zaid bin Harisah, datang kepada beliau membawa kuda tunggangannya yang amat dikasihinya, yang diberinya nama Subul. Berkata dia kepada Nabi SAW, "Aku ingin mengamalkan ayat itu ya Rasulullah. Inilah kuda tungganganku yang engkau tahu adalah yang paling aku sayangi. Terimalah dia sebagai sedekahku dan sudilah Rasulullah memberikannya kepada yang patut menerimanya. Moga-moga diterima Allah." Kuda tunggang yang tangkas itu diterima oleh Rasulullah sampai beliau melihat pada wajah Zaid, membayangkan kesedihan berpisah dengan kuda itu. Terbuktilah bahwa kuda itu benar-benar dicintainya, akan tetapi pimpinan Rasulullah memanglah pimpinannya amat tinggi dan mulia serta bijaksana. Setelah kuda tunggangan itu terpaut di hadapan beliau, dia suruh orang menjemput Usamah. Anak Zaid sendiri yang dicintai Rasulullah. Yang dicintai Rasulullah pula seperti mencintai ayahnya. Setelah dia hadir, bersabdalah Rasulullah, "Kuda tunggangan yang cantik ini telah diserahkan Zaid kepadaku. Aku telah menerimanya dan berhak menyerahkannya kepada siapa yang kukehendaki. Sekarang kuda ini aku serahkan kepada Usamah." Demikianlah bijaksana Rasul SAW. Kebun yang amat dicintai oleh Abu Talha disedekahkannya dan dimintanya Nabi SAW menyerahkannya kepada siapa yang patut. Lalu beliau kuasakan Abu Talha menyerahkan kepada Zaid bin Sabit dan Ubay bin Ka'ab kuda tunggangan Zaid bin Harisah. Beliau serahkan kepada Usamah anak Zaid, sehingga kedua barang yang dicintai itu tidak jauh dari yang memberikan. Pada suatu hari Rasulullah SAW kedatangan seorang tamu di masjid. Senja hari, tamu itu ikut berjamaah maghrib dan isya. Setelah selesai sholat isya, Rasulullah SAW bertanya, "Siapa di antara sahabat beliau yang sudi membawa tamu itu ke rumahnya?" Abu Talha, atau bukan Abu Talha yang mendermakan kebun menyanggupi, lalu membawa tamu itu ke rumahnya. Setiba di rumah, terus diberitahukan kepada istrinya. Dengan terus terang istrinya memberitahukan bahwa persediaan makanan malam yang ada hanyalah untuk Abu Talha saja. Akan tetapi kedua suami istri itu dalam kesanggupannya yang terbatas ingin juga mengamalkan ayat lan tanalu. Mereka sediakan makanan itu dan Abu Talha mengajak tamunya yang terhormat itu makan bersama-sama. Istrinya sangat sibuk menyediakannya dan dia sendiri yang menambahkan makanan itu. Mulailah tamunya makan dan istri Abu Talha terus sibuk mengambil tambahan makanan lagi. Tiba-tiba sebuah pelita yang ada di tangan istri Abu Talha padam, sedang api tiada ada. Ini telah diatur oleh kedua suami istri itu. Tamu meneruskan makan dan Abu Talha pun seperti orang makan pula. Kedengaran mulutnya mengunyah-ngunyah padahal dia tidak makan sebab hidangan seluruhnya diberikan kepada tamu. Istri Abu Talha pun tidak makan. Sampai waktu subuh suami istri itu tidak makan sebab makanan telah diberikan kepada tamu. Selesai makan dipersilakannya tamu itu tidur. Pada waktu subuh dibangunkannya tamu itu dan diajaknya sholat subuh ke masjid. Dan sampai di masjid bertemulah dia dengan Rasulullah SAW. Tentu saja kejadian tadi malam tidak dibukakannya kepada beliau, akan tetapi Rasulullah SAW yang berkata, "Allah amat kagum melihat perbuatanmu menyelenggarakan tamumu tadi malam, wahai Abu Talha." Inilah sebabnya turun ayat dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Mereka utamakan mereka itu di atas diri mereka sendiri, walaupun ada pada mereka kepapaan. Sayyidina Umar bin Khattab memesan seorang dayang yang manis ke negeri Persia. Namun setelah dayang itu beliau terima, beliau terkena akan ayat lan tanalu, langsung dayang itu beliau merdekakan. Putra beliau Abdullah bin Umar mempunyai pula seorang dayang atau hamba sahaya yang cantik didatangkan dari negeri Rum. Tergetar pula hatinya demi membaca ayat lan tanalu. Hamba sahaya yang cantik itu langsung beliau merdekakan. Kemerdekaan budak yang dicintai adalah suatu pengorbanan. Bolehlah budak itu dimerdekakan dan kemerdekaannya itu menjadi maharnya lalu dikawini. Namun Abdullah bin Umar setelah memerdekakan budak cantik itu terus menawarkannya menjadi istri maulanya Nafi. Sedangkan Nafi maula Abdullah bin Umar pun bekas budak tawanan perang. Beliau memerdekakan budak cantik itu dan menganggap sebagai anak kandung. Namanya amat terkenal sebab hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Umar selalu melalui Nafi.
Abdullah bin Umar ini juga suatu waktu beliau ditimpa sakit agak berat. Setelah beliau sembuh, beliau ingin benar memakan ikan. Ketika itu ikan amat sulit didapat. Disuruhnya orang mencari kemana-mana hingga dapat lalu dibawa pulang dan dimasak. Tinggal beliau akan memakannya saja. Beliau masih berbaring di tempat tidur. Tiba-tiba dikala beliau akan makan, kedengaran di luar orang mengemis meminta makan. Beliau berkata kepada khadamnya, bungkus ikan itu dengan rotinya sekali dan berikan kepada orang yang meminta makanan itu. Oleh si khadam, ikan dan roti itu disembunyikannya ke belakang, lalu dibawa uang 1 dirham kepada si peminta-minta itu. Baginya memberikan 1 dirham sudah sangat mengembirakan dan dengan muka girang dia pun keluar. Si khadam kembali lagi membawa ikan dan roti tadi kepada Abdullah bin Umar dan menceritakan perbuatannya, bahwa roti dan ikan itu telah digantinya dengan dirham. Dengan marah, Abdullah bin Umar menyuruh khadam itu menjemput orang tadi kembali dan menyerahkan ikan dan roti itu kepadanya. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kalau ada orang yang sangat ingin akan sesuatu yang membuka selera, lalu dia tekan keinginannya itu sehingga tidak dipentingkannya dirinya, akan diampuni Allah dosanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Abu Sa'id dari Nafi dan Ibnu Umar dan Adarul Qutni. Menurut yang dia nukilkan oleh Abi Talib Al-Maki dan kitabnya Qutul Qulub dan Imam Ghazali dalam Al-Ihya, bahwa Umar bin Khattab pernah menghadiahkan sebuah kepala kambing yang telah dimasak dengan enaknya kepada seorang sahabatnya. Sesampai di tangan orang yang diberi itu, masalah dia bahwa sahabatnya si Anu barangkali lebih ingin akan makanannya yang enak itu. Lalu dikirimkannya ke sana. Oleh sahabat itu dikirimkannya pula ke rumah sahabat yang lain yang dirasanya mungkin lebih menginginkan, sehingga kepala kambing itu berpindah sampai 7 buah rumah, sehingga akhirnya rumah yang ketujuh memandang pula bahwa Umar bin Khattab barangkali lebih menginginkan gula yang enak ini. Tibalah kembali kepada kepala kambing itu dengan tidak kurang satu apapun ke rumah Umar bin Khattab. Padahal seketika Umar bin Khattab mengirimkan kepala kambing itu bukanlah karena dia tidak menyukai, melainkan karena seleranya sangat terbuka membauinya dan merasa tentu makanan yang enak seperti inilah yang patut diberikan kepada sahabat. Berpindahlah dari satu rumah ke rumah yang lain sampai 7 rumah. Itu pun adalah karena semua amat ingin. Oleh karena amat ingin, teringatlah kawan, akhirnya kembali ke rumah Umar. Menurut kisah yang dikisahkan oleh ahli tasawuf yang terkenal, Abu Hasan Al-Antaki, pada suatu hari berkumpulah lebih dari 30 orang ahli ketuhanan di suatu desa di dekat Rai, dekat Teheran sekarang. Hari telah malam. Semuanya lapar, sedang roti hanya beberapa potong saja. Tidak cukup buat makanan orang lebih dari 30 orang itu. Ada antara mereka mengambil roti yang sedikit itu dan memecahnya lalu meletakkan di tengah-tengah, sedang lampu mereka padamkan. Setelah lampu padam, kedengaran ada yang pergi mengambil roti itu berganti-ganti. Cimpang-cimpung kedengaran mulut mereka makan. Yang telah selesai makan terus pergi tidur dan mengatakan kepada yang belum makan bahwa persediaan masih banyak. Akan tetapi setelah hari siang, kelihatanlah bahwa roti itu tidak rusak walaupun sepotong. Tidak seorang juga yang makan, hanya pura-pura makan, hanyalah menenggang kawan saja. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali pun menceritakan riwayat Abdullah bin Ja'far yang terkenal dermawan. Beliau adalah anak Ja'far bin Abi Talib, pahlawan yang meninggal dalam perang Mu'ah. Suatu kali dia berjalan-jalan pergi memeriksa kebun-kebunnya. Karena hari panas, berhentilah dia melepaskan lelah pada sebuah kebun kepunyaan orang lain. Di sana ada penjaganya, seorang budak hitam. Sedang hari panas itu tiba-tiba masuklah seekor anjing ke pekarangan kebun itu. Sedang lidahnya sudah hampir terjela karena haus dan laparnya. Digoyang-goyangnya ekornya menghadap kepada budak hitam itu minta dikasihani. Di tangan budak hitam itu ada 3 buah roti, lalu dilemparkannya sebuah. Anjing itu memakannya sampai habis. Setelah habis dia menengadah lagi, minta lagi, dilemparkannya pula sepotong lagi dan dimakan habis lagi oleh anjing itu. Dan dia menengadah lagi, meminta lagi, lalu dilemparkannya pula. Roti satu-satunya masih tinggal dalam tangannya dan tidak ada lagi yang lain. Anjing itu pun sudah kenyang lalu meninggalkan tempat itu. Sedang budak hitam tadi tidak lagi punya persediaan roti. Telapak tangannya telah disapukannya ke celananya. Abdullah bin Ja'far memanggil budak itu dan bertanya, hai anak, berapa yang kau mendapat pembagian makanan dari tuanmu suatu hari? Anak itu menjawab, sebanyak yang bapak lihat itulah, 3 potong roti. Beliau bertanya pula, mengapa lebih engkau pentingkan makanan buat anjing itu daripada dirimu sendiri? Dia menjawab, hamba lihat anjing itu bukanlah anjing sekeliling tempat ini. Tentu dia datang dari tempat jauh, mengembara karena kelaparan. Tidaklah hamba sampai hati melihat pergi dengan lapar dan tidak berdaya lagi. Beliau bertanya pula, apa yang akan engkau makan hari ini? Budak itu menjawab, biar hamba peralat ikat pinggang hamba. Mendengar jawab yang demikian, termenunglah Abdullah bin Ja'far dan berkatalah dia kepada dirinya sendiri, sampai di mana aku dikenal sebagai seorang pemurah dan dermawan, pada budak ini lebih daripada aku. Bersedia dia memberikan makanan yang akan dimakannya satu hari hanya karena tidak tahan melihat seekor anjing yang nyaris mati kelaparan.
Lalu dimintanya kepada anak itu supaya ditunjukkan rumah orang yang mempunyai kebun yang dipeliharanya itu. Setelah bertemu orang itu, ditawarnyalah kebun itu. Setelah mendapat harganya, langsung dibayarnya. Lalu ditawarnya pula budak penjaga kebun itu, dan setelah mendapat harga dibayarnya dan dibelinya pula segala alat perkebunan itu. Setelah selesai semua, kembali dia ke tempat budak itu, lalu katanya, kebun ini telah kubeli dari tuanmu yang lama, dan engkau pun telah kubeli pula. Mulai saat ini engkau kumerdekakan dari perbudakan, dan kebun ini aku hadiahkan kepadamu. Hiduplah engkau dengan bahagia dalam memelihara kebunmu ini. Tercengang dan terharu budak itu memandang kedermawanan yang demikian tinggi. Padahal bagi Abdullah bin Ja'far masih dirasakan bahwa kedermawanan budak itu masih lebih tinggi daripada kedermawanan dirinya sendiri. Rasulullah SAW adalah teladan yang paling tinggi dalam hal memberikan hadiah yang paling dicintai. Menurut satu riwayat dari Abu Hurairah, pernah beliau masuk pasar, diiringi oleh Abu Hurairah dengan niat hendak membeli sehelai baju yang agak pantas beliau pakai. Akan tetapi pada perjalanan akan keluar pasar, kedengaran oleh beliau suara seorang pemuda berseru-seru, barang siapa yang sudi memberiku sehelai baju, insya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Hai dermawan, berilah aku baju, moga-moga Allah memberi gantinya buat kamu. Pada orang tidak tahu bahwa Rasulullah SAW telah berada di belakangnya. Setelah orang itu mengucapkan seru untuk yang kedua kali, Rasulullah SAW sampai di tempatnya berdiri itu, lalu beliau serahkanlah dasar baju yang baru dibelinya dengan tidak ada pertimbangan panjang lagi. Mudah saja bagi beliau memberikan harta yang dicintainya kalau ada orang yang datang memintanya. Setelah mengenal kebiasaan Rasulullah SAW yang demikian, sahabat-sahabat beliau yang terdekat menjaga anak-anak muda. Kalau berhadapan dengan beliau, jangan sampai lama-lama melihat barang yang lekat pada diri beliau. Misalnya gamisnya, jubahnya, ataupun sorbannya, sampai pula pun kepada terompah alas kakinya. Sebab kalau dia tahu bahwa anak muda itu melihat pakaian beliau karena sangat menginginkannya, niscaya mereka itu juga akan beliau tanyakan, engkau suka? Sebelum dijawab, biasanya telah beliau tanggalkan. Pada suatu ketika telah terjadi pula yang demikian. Seorang anak muda melihat gamis yang sedang beliau pakai dengan penuh keinginan. Beliau pun bertanya, engkau suka? Pemuda itu menjawab, memang aku sangat rindu kepada gamis Rasulullah SAW. Lalu gamis itu beliau tanggalkan dan beliau hadiahkan kepada pemuda itu. Beberapa sahabat menyesali pemuda itu. Dengan sangat terharu, pemuda itu menjawab bahwa dia ingin sekali mati dengan memakai gamis Rasulullah SAW. Memanglah beberapa hari kemudian pemuda itu pergi berperang bersama Rasulullah, dan dia mencapai syahid dalam berperang itu, sedang gamis hadiah Rasulullah menjadi pakaiannya sampai ke liang kubur. Orang selalu menyebut hobi, yaitu kata asing tentang kesukaan seseorang. Apa hobi si anu dan apa pula hobi si fulan? Kata hobi ini diambil langsung dari bahasa Arab, yaitu hub, yang berarti cinta. Apabila cinta seseorang telah terpusat kepada Allah, tidaklah akan ada hobinya yang lain lagi, sehingga beliau belumlah dia merasa puas berbuat baik kalau belum diberikannya barang yang paling dicintainya. Kita semuanya mengaku bahwa ini memang berat, namun akan berbahagialah kita apabila kita terlepas dari latihan menghadapi yang berat itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.